Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal khutbah kali ini kecuali kata syukur atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita kalkulasikan, sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang sebuah nikmat yang tidak bisa kita kalkulasikan dan tidak bisa kita hitung dan kita tidak bisa bayar dengan harta dan hidup kita. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila azan di waktu zuhur di hari Jumat telah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah menuju salah satu rumah-rumah Allah untuk mengerjakan salat Jumat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah urusan jual beli kalian. Tinggalkanlah urusan duniawi kalian yang diwakili di dalam ayat ini dengan transaksi jual beli. Tinggalkanlah makan siang kalian. Tinggalkanlah obrolan kalian. Tinggalkanlah diskusi-diskusi kalian. Menujulah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diminta untuk menyetop kegiatan-kegiatan duniawi kita yang mungkin sedang berlangsung pada saat azan itu dikumandangkan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena bergegasnya kalian ke salat Jumat itu lebih baik, lebih mulia, lebih berarti, lebih mahal bagi kehidupan kalian yang sejati di dunia maupun di akhirat dari seluruh urusan-urusan duniawi kalian itu. Jika kalian mengetahuinya, jika kita paham dan tahu apa yang Allah persiapkan untuk kita jika kita mengerjakan salat Jumat, jika kita memahami dan mengetahui apa yang Allah akan berikan kepada kita pada saat kita mendengarkan khutbah Jumat dengan seksama, lalu kita tutup dengan salat 2 rakaat salat Jumat. Namun hadirin yang Allah muliakan, yang disayangkan sebagian orang tidak mengetahui. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ada banyak manusia tidak paham sehingga mereka meremehkan. Oleh karena itu, hendaknya kita sadari betapa mahalnya dan betapa berharganya momen kita dalam mengerjakan salat Jumat pada siang hari ini. Dan ini adalah kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, sebagaimana salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, ahlul bait, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan ma'asyiral muslimin, khatib mengingatkan diri pribadi dan kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman, berislam,
dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah sebagaimana yang Allah firmankan, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, dan bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan bicara yang benar, ucapan yang benar, statement yang benar. Allah mengatakan kepada kita, bertakwalah kepada Allah dan jaga lisan Anda sehingga jangan sampai kita berbicara hal yang buruk, bicara hal yang tidak benar. Apa yang kita akan dapatkan ketika kita bisa bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan benar? Allah menawarkan sebuah hal yang sangat istimewa. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amal kalian. Allah akan perbaiki ibadah kalian. Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki hadirin. Bisnis kita Allah akan perbaiki. Sehingga kita beramal dengan benar dalam bisnis tersebut. Rumah tangga kita akan Allah perbaiki. Sehingga kita bersikap dan beramal benar ketika menghadapi istri dan anak-anak. Keluarga besar kita akan Allah perbaiki. Yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah memenangkan kemenangan yang sangat besar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita kembali evaluasi ketakwaan kita. Sudahkah kita benar-benar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah Allah karena mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, dan berhenti di hadapan maksiat dan hal yang Allah haramkan karena takut akan azab Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, Al-Imam Ibnu Ishaq menjelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang mengetahui hijrah beliau hanya beberapa orang saja. Hanya Ali bin Abi Thalib, hanya Abu Bakar As-Siddiq, dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Mayoritas orang tidak tahu. Sebuah misi yang sangat rahasia, keluar dari kota Mekah dan menuju kota Madinah dalam rangka berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Ibnu Ishaq melanjutkan cerita beliau. Adapun Ali bin Abi Thalib diberitahu oleh Rasulullah SAW, salah satunya karena sebuah misi besar. Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi kita SAW untuk mengembalikan harta orang-orang Quraisy yang selama ini mereka titipkan ke Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Apa maksudnya? Ibnu Ishaq mengatakan, laisa bi Makkah ahadun, tidak ada satupun orang di kota Mekah, indahu syai' yukhsha alaihi illa wada'ahu indahu sallallahu alaihi wasallam. Gak ada satupun orang di kota Mekah, ketika ia memiliki barang berharga, ketika ia memiliki harta yang begitu ia cintai, dan ia khawatir harta itu hilang, ia khawatir barang itu cacat atau hilang, kecuali dia akan titip di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan titipkan ke Rasulullah SAW. Lima yu'lam min sidqihi wa amanatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka semua tahu bagaimana amanatnya Rasulullah SAW, bagaimana jujurnya Nabi SAW, bagaimana kemampuan beliau dalam menjaga harta tersebut, dan integritas Rasulullah SAW. Hadirin Allah muliakan, sebuah fakta yang cukup mencengangkan, khususnya bagi banyak pihak. Artinya selama 13 tahun, ketika mereka mencaci Nabi SAW, namun di waktu yang sama mereka menyimpan barang-barang berharga mereka ke Rasulullah SAW. Ketika mereka mengatakan Muhammad gila, tapi di waktu yang sama mereka menyimpan barang-barang yang berharga ke Rasulullah SAW. Ketika mereka nggak punya adab kepada Nabi SAW, lalu mengatakan Rasulullah pengkhianat ajaran nenek moyang, tapi di waktu yang sama mereka menyimpan barang-barang berharga mereka ke Rasulullah SAW, karena mereka tahu sosok ini menggabungkan dua hal besar, yaitu kemampuan dalam mengelola dan kemampuan dalam memanage
dan integritas dan amanah yang memang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Mereka mengenal Rasulullah SAW dengan baik dan mereka tahu bagaimana kualitas Rasulullah SAW. Mereka paham bagaimana amanahnya, kejujurannya Rasulullah SAW. Karena itulah yang dibutuhkan oleh setiap orang yang ingin berkarya di setiap bidang, yang ingin berprestasi di setiap bidang, tanpa menggadaikan imannya, tanpa menggadaikan ketakwaannya. Ia harus punya kualitas dan ia harus punya integritas. Oleh karena itu, ketika Nabi Musa direkomendasikan, lalu Allah hikayatkan rekomendasi itu di dalam surat Al-Qasas ayat 26. Apa ayat tersebut? Inna khairu man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sosok yang paling layak Anda hire, Anda berikan pekerjaan, Anda rekrut adalah orang yang memiliki dua sifat, yaitu al-qawi, orang yang punya kapasitas, orang yang punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan untuk menghadapi segala dinamika di dalam bidang tersebut. Tapi tidak cukup hadirin, tidak cukup hanya itu. Dia harus al-amin, dia harus jujur dan terpercaya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Dan itulah ternyata karakter para nabi dan rasul. Oleh karena itu, sidang Jumat yang Allah muliakan, ketika kita mengusung nama syariah dan ketika kita berdiri di atas nama Islam, pertanyaan besarnya adalah, sudahkah kita memiliki dua sifat tersebut? Sudahkah kita memiliki kemampuan dan kualitas sebagai seorang pegawai, sebagai seorang employee, sebagai orang yang di-hire, sebagai orang yang dipekerjakan, sebagai orang yang duduk di sebuah amanat? Dan pertanyaan berikutnya, apakah kita jujur dalam menjalankan hal tersebut? Apakah kita bisa beribadah dalam setiap langkah dan derap kita? Apakah ini hanya sebuah kegiatan fisik? Atau ini adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang mengaku mengikuti para nabi, maka mereka akan mengikuti jalannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan para nabi, mereka menjalankan tugas mereka dengan skill yang sangat luar biasa. Dan di waktu yang sama mereka amanat, mereka jujur dalam menjalankan tugas-tugas mereka tersebut. Dan itulah seorang muslim. Nabi kita alaihi wassalam menjelaskan dalam hadis Jabir dan menjelaskan bahwa innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Allah mencintai hal-hal yang tinggi, hal-hal yang mulia, pencapaian-pencapaian yang tinggi. Itu Allah suka hadirin. Allah mencintai pencapaian-pencapaian yang tinggi. Dan Allah benci dengan hal-hal yang rendah. Allah benci dengan kegagalan karena ketidakoptimalan. Allah benci dengan kegagalan karena ketidakamanatan. Allah mencintai hal-hal yang tinggi dan Allah membenci hal-hal yang rendah. Nabi juga SAW bersabda dalam hadis Abu Ya'la, ketika Nabi mengatakan, Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Allah itu cinta apabila seseorang mengerjakan sebuah amalan, maka dia totalitas, maka dia habis-habisan, maka dia akan keluarkan kemampuan terbaiknya. Allah mencintai orang yang seperti itu. Dijelaskan para ulama seperti As-San'ani rahimahullah ta'ala, bahwa amalan di sini bukan hanya amalan akhirat, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya berzikir, tapi juga amalan-amalan duniawi. Sehingga maknanya adalah Allah cinta apabila kita sholat dengan totalitas. Allah mencintai orang yang puasa dan puasanya puasa yang maksimal. Allah mencintai orang yang berzikir, yang ketika berzikir dia totalitas. Sebagaimana Allah mencintai orang yang bekerja, dia bekerja dengan totalitas. Ketika dia dikasih amanat, dia kerjakan dengan totalitas. Dan dia tidak menjadikan dalih ibadah untuk menghambat kinerja dan menghambat prestasinya di dalam sebuah tanggung jawab. Sebagaimana dia tidak jadikan kerjaannya
sebagai alasan dia lalaikan sholatnya dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jalankan itu dengan baik. Itulah yang membuat Allah mencintai dia. Dan ini yang menjadi isu bagi kita. Buat sekali lagi, ketika kita berbicara tentang Islam, ketika kita mengusung sebuah narasi syariah, maka ini bukan hanya tentang akad yang kita tawarkan. Ini tentang kepribadian kita sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari kehidupan adalah diri kita. Inti dari kehidupan adalah manusia itu sendiri. Hadirin Allah muliakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Adapun hal lain adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencek keimanan kita, untuk mencek ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanyalah diri kita, apakah kita mengerjakan dan apabila kita bekerja dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ini hanya sebuah formalitas, ini hanya sebuah pekerjaan yang kita akan mendapatkan salary dari apa yang kita kerjakan. Seorang mukmin tidak akan menyia-nyiakan waktunya di dunia. Ini bukan tentang sebatas salary, ini tentang keyakinan, ini tentang prinsip, ini tentang karakter kita sebagai seorang muslim. Kalau kita benar-benar seorang muslim sejati, maka itu akan terlihat dari seluruh gerak gerik kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman, udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Secara totalitas. Bukan hanya tentang sebuah narasi yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Ini bukan hanya tentang sebuah ucapan yang ternyata tidak bisa dibuktikan. Allah meminta kepada kita, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Marilah kita berbenah dan marilah kita menjaga kualitas jika kita sudah berada di level yang baik. Hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, bekerja di dalam Islam itu bukan hanya sekedar bekerja fisik, bukan hanya bekerja secara teknis, namun orang-orang beriman ketika bekerja berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman ketika bekerja. Orang-orang yang tidak beriman ketika bekerja, lalu dia punya mimpi besar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia. Adapun orang beriman tidak. Orang-orang beriman adalah kembali kepada hadis di atas. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah itu menyukai hal-hal yang tinggi. Dalam riwayat, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah yang maha indah dan suka dengan keindahan. Allah maha indah dan suka apabila kita bermain cantik dan kita menggunakan cara-cara yang indah. Dan Allah menyukai hal yang tinggi. Dan Allah menyukai pencapaian-pencapaian tinggi. Dan Allah tidak suka dengan hal rendah. Oleh karena itu, ketika kita bekerja dan kita punya target tinggi ke depan, niat kita bukan untuk mengalahkan si A dan si B dan si C. Niat kita bukan sebatas menjadi nomor satu di sebuah daerah atau di sebuah negeri. Niat kita agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terlalu peduli dengan label-label yang lain. Yang kita inginkan, bagaimana kita menjadi hamba di saat kita di kantor. Bagaimana kita menjadi hamba pada saat kita di rumah. Bagaimana kita sebagai hamba ketika kita di ruang meeting. Bagaimana kita sebagai seorang hamba ketika kita melakukan deal-deal dan akad-akad tersebut. Intinya adalah bagaimana diri kita sebagai hamba. Bukankah saat kita wafat nanti kita akan dikuburkan sendirian, jemaah sekalian. Dan kita akan berhadapan dengan mungkar dan nakir sendirian. Dan kita akan ditanya sebagai diri kita. Maka pertanyaannya, apa yang kita sudah berikan untuk diri kita? Sekali lagi, pencapaian dalam bekerja dalam Islam bukan untuk mendapatkan A, bukan untuk mendapatkan B, bukan untuk mendapatkan C, tapi agar Allah mencintai kita. Dan sebaliknya, kita tidak ingin main buruk, kita tidak ingin gagal, karena kita takut Allah murka kepada kita. Itulah seorang mukmin dan itulah seorang hamba yang ada di benak dan hatinya. Bagaimana agar Rob saya mencintai saya dan jangan sampai Rob saya membenci saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Sebagai seorang muslim, kita harus tahu betapa baiknya Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala
adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah memberikan sebuah konsep untuk mempermudah kita berhasil di dunia dan di akhirat. Dan di antara yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan momen-momen indah dan bulan-bulan mulia untuk mendongkrak amal ibadah kita, untuk melipat gandakan pahala dari amal soleh kita. Kita tahu bagaimana kehebatan bulan Ramadan yang telah kita lalui beberapa saat yang lalu. Namun sadarkah kita bahwa bulan yang mulia bukan hanya bulan Ramadan? Allah memiliki 4 bulan mulia yang lain yang Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Ketika Allah berfirman, "Inna iddata syuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan yang ada di sisi Allah ada 12 bulan yang Allah ciptakan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan haram yang dijelaskan Nabi SAW, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, War-Rajabu Mudhar. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Al-Muharram, dan bulan Rajab, antara Sya'ban, antara Rajab dan Ramadan, antara Sya'ban. Hadirin Allah muliakan, atau sebelum bulan Sya'ban. Hadirin Allah muliakan, ada apa tentang 4 bulan itu? Dijelaskan para ulama seperti Ibnu Abbas bahwa setiap amal soleh yang kita kerjakan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Semuanya. Sebagaimana dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah itu pahalanya berbeda. Jauh lebih tinggi, jauh lebih besar. Salat Jumat kita di bulan Dzulqa'dah pahalanya berbeda dengan salat Jumat kita di bulan-bulan biasanya. Salat 5 waktu kita yang kita kerjakan di 4 bulan haram itu pahalanya berbeda dengan bulan-bulan lain. Puasa-puasa sunnah kita yang kita kerjakan di 4 bulan itu pahalanya berbeda. Dan amal-amal kita, pekerjaan yang kita kerjakan karena Allah, untuk mencari nafkah, untuk berkhidmat kepada umat, untuk menunaikan kewajiban dan tanggung jawab serta menjalankan dengan amanah, itu pahalanya berbeda ketika kita mengerjakan di bulan-bulan tersebut. Dan hadirin sekalian, kita memasuki bulan-bulan itu. Hari ini kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang pertama, kata Nabi SAW. Lalu setelah bulan Dzulqa'dah kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Lalu setelah bulan Dzulhijjah kita akan masuk bulan Al-Muharram. Kita berada di musim-musim ibadah. Kita berada di hari-hari di mana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena marilah perbanyak salat kita, perbanyak zikir kita, dan tambah lagi puasa-puasa sunnah kita. Dan ini pun harus membuat kita lebih semangat untuk bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk menunaikan amanat di lingkungan kerja kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim yakin ini tentang pahala, dan ini tentang keberkahan, dan ini tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, apabila bulan ini ada kebijakan bahwa salary kita akan dilipat gandakan menjadi 2 atau 3 atau 4 atau 5 kali lipat. Apabila kita semangat dalam menjalankan seluruh tanggung jawab kita, apakah kita semangat, hadirin sekalian? Saya rasa kita semua akan semangat. Hadirin, kalau manusia yang menawarkan, kita semangat. Lalu bagaimana kalau Allah yang menawarkan? Allah yang berfirman, Allah yang menjelaskan, Allah yang memberikan keutamaan ini. Bahwa barang siapa yang beribadah di 4 bulan haram, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan setiap waktu yang kita habiskan dalam menunaikan amanat, dalam bekerja mencari nafkah untuk diri kita dan keluarga kita dengan jalan yang halal, apalagi kita niatkan untuk berkhidmat kepada umat dan memberikan solusi yang halal kepada umat, maka bukankah itu pahala? Bukankah itu amal soleh? Dan apabila kita kerjakan di bulan-bulan ini, maka pahalanya lebih ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita evaluasi diri kita. Kenapa kalau manusia menawarkan bonus kita semangat, tapi begitu kita Allah dan Rasulnya SAW yang menawarkan
semangat kita sedikit berkurang. Dan semoga itu tidak terjadi di sini. Dan yang terakhir jemaah sekalian, prime time dari 4 bulan haram itu akan jatuh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang akan datang beberapa hari ke depan. Nabi SAW bersabda tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, "Ma min ayyam al-amalu sholihu finna ahabu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar. Tidak ada solat yang lebih Allah cintai dibanding solat yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada puasa sunnah yang lebih Allah cintai dibanding puasa sunnah yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada zikir yang diucapkan dan kita lakukan yang lebih Allah cintai dibanding zikir yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan tidak ada kerja keras dengan penuh keikhlasan di lingkungan kantor kita dan pencapaian-pencapaian yang menjadi amanat kita yang lebih Allah cintai kecuali yang kita selesaikan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini adalah 10 hari terbaik di dunia. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang bisa menyaingi kedudukan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah hanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Disitulah pembicaraan panjang para ulama, mana yang lebih afdol di antara dua dimensi waktu ini. Oleh karena itu hadirin sekalian, sebagaimana kita semangat menghadapi 10 hari terakhir Ramadan, maka kumpulkan lagi energi kita. Dan semangatlah dalam berkarya, semangatlah dalam beramal, semangatlah dalam mengerjakan tugas, dan semangatlah dalam menjaga amanah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadirin, maka Allah akan mencintai kita dengan cinta yang berbeda, dan Allah akan memberikan keberkahan kepada kita dengan kuantitas dan kualitas yang berbeda. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan menjadikan kita orang yang beribadah bukan hanya dengan skill kita, bukan hanya dengan teknis kita, tapi juga memberikan kita hidayah agar kita mengerjakan amanat dengan hati dan dengan tauhid serta iman kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wa ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma thabbit aqdamahum wansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma arham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum washfi mardahum wa dawi jarhahum. Allahumma afriq alaihim sabra wa anzil sakinataka alaihim ya rabbal alamin. Allahumma alaika bi'a'daika a'da'il muslimin. Allahumma shdud wata'ataka 'alal yahudil ghasibin. Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Allahumma al'anhum la'nan kabira wa dammirhum tadmira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.